Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul hasil audit manajemen SDM program audit perencanaan SDM pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Nama kelompok kami adalah Abdur Ridwan, Muhammad Sadam Rizky, dan Hadiriansa Siregar. Profil PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham holding Perkebunan Nusantara atau PTPN 3 yang mengubah komposisi saham pemerintah Indonesia pada holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 dengan mengalihkan saham milik negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara 1, 2, dan 4 sampai dengan 12, sehingga holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 memiliki 9.096 saham PT Perkebunan Nusantara 1, 2, dan 4 sampai dengan 12. Selain menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan X BUMN Perkebunan, PTPN 3 juga mempunyai saham mayoritas pada beberapa perusahaan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara atau RPN, PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN, PT LPP Agro Nusantara, PT Industri Nabati Lestari atau INL, PT Bio Industri Nusantara atau BIN, PT Kawasan Industri Nusantara atau KINRA, dan PT Industri Karya Nusantara atau IKN. Visi PTPN 3. Visi PTPN 3 adalah menjadi perusahaan agribisnis yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara bersinambungan bagi kemajuan bangsa. Misi PTPN 3 terdiri dari mewujudkan grup usaha berbasis sumber daya perkebunan yang terintegrasi dan bersinergi dalam memberikan nilai tambah atau value creation terhadap stakeholder dengan satu, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan, dua, membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul atau operational excellence melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tiga, mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dengan sejahtera dan merealisasi potensi setiap insani. Empat, melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik. Lima, turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan. Alamat perusahaan PTPN 3 atau PT Perkebunan Nusantara 3 terletak di Jalan Sai Batanghari nomor 2 Medan dengan nomor pos 20122 Indonesia. Didirikan pada tahun melalui Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara 3 yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Bergerak di bidang PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero bergerak di bidang pengolahan, dan pemasaran hasil komoditi perkebunan. Komoditi perkebunan diusahakan adalah kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan, dan aneka tanaman lainnya. Saat ini PT Perkebunan Nusantara 3 Persero telah memiliki brand nasional produk hilirisasi komoditi perkebunan dengan nama Nusa Kita, di samping beberapa brand lain yang dimiliki oleh perusahaan dari PTPN Group. Selanjutnya, presentasi akan saya lemparkan kepada Saudara Sadam Rizky. Silakan. Baik, presentasi akan saya sampaikan. Oke, di sini susunan komisaris terdiri dari komisaris utama yaitu Pak Erwin Plawi dan komisaris 1 yaitu Amal Bakti Pulungan serta yang kedua Asep Subarkah Yusuf dan yang ketiga Ari Yuriwin, yang keempat Rini Widyastuti. Dan di sini ada beberapa susunan direksi yang akan saya sampaikan yaitu adalah Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama, Dinaldi Mulyono Mauna, Wakil Direktur Utama, Seger Budiarjo, Direktur Bagian Sumber Daya Manusia, Doni P. Gandami Harja, Direktur Umum, dan Muhammad Iswahyudi, Direktur Keuangan. Dwi Sutoro sebagai Direktur Pemasaran, Mahmudi,
Direktur Produksi dan Pengembangan, serta Ahmad Aslan Saragi sebagai Direktur Pelaksana, Senior Executive Vice President atau SEVP. Di sini ada Pak Darmansyah Siregar sebagai SEVP Operation 1, Sudarma Bakti Lesan sebagai SEVP Operation 2, Tengku Rinel sebagai SEVP Business Support. Dan di sini ada beberapa kondisi, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PT PN 3 Persero telah dibuat sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dari setiap unit kerja yang ada di perusahaan itu, yaitu dengan berpedoman pada standar formasi karyawan. Standar formasi pada perusahaan telah dibuat untuk jangka waktu 3-5 tahun dan juga telah ditinjau ulang setiap tahunnya, atau setiap kali dilakukan perubahan proses kerja, atau setiap kali dilakukan penambahan kegiatan kerja, atau setiap kali ada penambahan alat atau mesin baru, setiap kali ada perubahan dan penambahan produk baru. Kriteria. Di sini perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan untuk mengupayakan terjaminnya kesesuaian pada masa mendatang antara kebutuhan sumber daya manusia dengan keterampilan skill, pengetahuan atau knowledge. Kemampuan abilities yang cocok dengan sumber daya manusia meliputi peramalan sumber daya manusia yang akan dibutuhkan, perbandingan antara hasil peramalan dengan sumber daya manusia yang tersedia, dan pengembangan atau rencana kegiatan untuk mengantisipasi kelebihan atau kekurangan penyediaan sumber daya manusia di seluruh bidang. Penyebab meliputi kegiatan peramalan atau prediksi tenaga kerja yang akan dibutuhkan, perbandingan antara hasil peramalan atau prediksi dengan sumber daya manusia yang tersedia, serta penerapan rencana kegiatan guna mengantisipasi kelebihan atau kekurangan tenaga kerja yang tersedia di perusahaan. Walau demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan atau kelemahan dalam kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Di sini akibatnya yaitu disebabkan oleh kelalaian beberapa divisi yang tidak menyiapkan RKTK yang disertai analisis beban kerja dan keterangan tentang penambahan atau pengurangan karyawan, serta data-data lain yang diperlukan divisi SDM. Dalam mengkomparisasikan RKTK akan berpotensi menyebabkan kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Hal ini akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mengelola sumber daya manusia yang tersedia secara optimal dan akan berujung pada pemborosan bagi perusahaan. Hal ini juga pada akhirnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai target atau sasaran jangka panjang yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian Siregar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelemahan yang diperoleh dari hasil audit. Kelemahan yang terjadi karena beberapa divisi tidak atau belum menyiapkan RKTK yang disertai analisa beban kerja dan keterangan tentang karyawan yang mengalami alih status, promosi, mutasi, dan demosi. Kelemahan yang terjadi karena beberapa divisi belum melengkapi data-data yang diperlukan divisi SDM dalam mengkomparasikan RKTK dengan data kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini. Beberapa data masih belum valid atau belum diupdate atau belum sesuai dengan kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini. Sehingga divisi SDM perlu melakukan pengecekan ulang agar data-data tersedia benar-benar valid dan dapat dikomparasikan dengan RKTK yang tersedia. Selanjutnya, rekomendasi. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan lebih cermat dan teliti, karena ada kalanya beberapa divisi tidak atau belum menyiapkan RKTK yang disertai analisa beban kerja dan keterangan tentang penambahan atau pengurangan karyawan, serta data-data lain yang diperlukan divisi SDM mengkomparasikan RKTK.
Belum tersedianya data-data tersebut akan berpotensi menyebabkan kekurangan atau kelebihan tenaga kerja dan berujung pada pemborosan bagi perusahaan. Proses pelaksanaan pengajuan kebutuhan karyawan dari setiap unit kerja juga harus tetap mengikut sertakan manajer atau kepala divisi, sehingga perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi yang ada di setiap unit kerja perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk selalu meninjau, mengevaluasi, dan memperbarui secara teratur semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan perencanaan sumber daya manusia pada perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai target sasaran jangka panjang yang panjang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima pada mata kuliah audit kinerja MSDM, audit yang kami lakukan meliputi masalah program perencanaan SDM karyawan pada PT Nusantara 3 Persero untuk periode tahun 2022 sampai 2023. Audit kami mencakup penilaian atas kecakupan sistem pengendalian manajemen program perencanaan SDM karyawan. Divisi SDM bertugas dalam program perencanaan SDM dan aktivitas program perencanaan SDM karyawan itu sendiri. Cukup sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.